Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Hasan Albana di Albanas Channel. Pada video kali ini kita akan membahas tes potensi skolastik untuk UTBK SBMPTN 2020 tentang pengetahuan kuantitatif. Pengetahuan kuantitatif ini menjadi salah satu syarat atau salah satu kemampuan yang diujikan kepada calon mahasiswa yang ingin melanjutkan studinya di universitas negeri favorit mereka. Ini lambang-lambang kalau teman-teman semua nanti keterima di universitas favorit. Ini ada UI, ini UI, ini ITB, ini IPB, ini UGM, ini Unpad, ini UPI, ini UNY, dan lain-lain. Di sini ada banyak. Baik, langsung saja kita ke soal nomor 1. Bang Andri memiliki 200 buku di lemarinya. 30% dari buku-buku tersebut adalah tentang sains. 20% sains adalah buku matematika. Banyaknya buku matematika dinyatakan dalam persen total adalah A 6%, B 12%, C 25%, D 50%, E 56%. Baik, ini kita rubah dulu dalam bahasa matematika. Jadi teman-teman itu kalau ada soal cerita seperti ini harus merubahnya dulu dalam bahasa matematika. Di sini Bang Andri memiliki 200 buku di lemari. Oke, 30% dari buku tersebut adalah tentang sains. Berarti 30 per 100, 30% itu 30 per 100 dari 200 buku adalah buku sains. Berarti 30 per 100 dikali 200. Ini dicoret, ini coret nolnya. 3 dikali 2, 6. Ada 01, jadi 60. Nah, ini buku sains. Kita tulis saja CS ya. Disimbolkan S, sains. Jadi buku sains yang dimiliki Bang Andri ada 60 buku. Kemudian 20% sains adalah buku matematika. Berarti 20% dari 60 ini adalah buku matematika. Kita tulis saja matematika itu M. Berarti 20% 20 per 100 dari 60. Kita coret nolnya. Coret, ini coret, ini coret. Tinggal 2 dikali 6, 12. Jadi buku matematika itu ada 12. Kemudian yang ditanyakan banyaknya buku matematika dinyatakan dalam persen total. Berarti 12 ini berapa persen dari 200? Karena dari buku total adalah 200. Caranya kita mencari persen ya. X persen, karena kita tidak tahu berapa persen, dan ini yang ditanyakan X persen dikali jumlah buku total 200. Diketahui buku matematika ada 12. Nah, ini tinggal dicoret, ini dicoret, tinggal 12 dibagi 2, 6 X. Jadi X ini adalah 6. Berarti ada 6% dari jumlah total di lemari Bang Andri. Jawabannya adalah 6A. Jawabannya A. Next, soal nomor 2. Perhatikan daftar bangun di bawah ini. 1. Segitiga. 2. Balok. 3. Trapesium. 4. Kerucut. Manakah di antara bangun tersebut yang merupakan bangun ruang? Oke,
bangun ruang itu bangun yang ada ruangannya gitulah gampangnya. Segitiga, segitiga itu kayak gimana? Segitiga, nih segitiga. Ini nggak ada ruangannya, ini namanya bangun datar. Balok, balok itu kayak gini. Kurang lebih seperti inilah. Gambarnya ini, mohon maaf jelek. Nah, ini balok. Balok berarti di sini ada ruangnya. Berarti balok ini bangun ruang. Oke. Balok. Trapesium. Trapesium itu kurang lebih seperti inilah. Nah, ini trapesium. Nah, ini trapesium. Berarti ini bangun datar ya, tidak ada ruangnya. Ini bukan bangun ruang, berarti bangun datar. Kerucut. Kerucut itu seperti ini. Nah, ini kerucut. Nah, ini biasanya garis-garis patah. Nah, ini kerucut ini ada ruangnya, berarti balok dan kerucut 2 dan 4. Jawabannya C. Oke, next. Soal selanjutnya nomor 3. Bilangan berikut yang merupakan bilangan kuadrat dan sekaligus bilangan pangkat 3 adalah. Oke, kita lihat jawabannya. A. 8. 8 itu apakah bilangan pangkat? 2 kali 2, 4. 3 kali 3, 9. 8 ini tidak termasuk bilangan pangkat. Karena 3 kali 3 udah lebih dari 8, 9. 4 kali 4, 16, apalagi jauh. Jadi 8 ini tidak masuk bilangan pangkat. Kemudian 27. 27 kita cari bilangan pangkat dari 27. 5 kali 5, 25. 6 kali 6, 36. Oh, udah lewat. Berarti ini bukan bilangan pangkat. Kemudian C, 64. 64 itu berarti 8 kali 8. Oke, dia bilangan pangkat. Kemudian apakah dia bilangan pangkat 3? Kita lihat misalkan kita 4 ya. 4 kali 4, 16. 16 kali 4, ini 6 kali 4, 24. 4, 64. Oh, ternyata 64 ini bilangan pangkat dan juga bilangan pangkat 3. Berarti nomor 3 ini jawabannya C, udah pasti. Next, nomor 4. Jika A sama dengan 12B dan B sama dengan setengah C, maka hasil dari A plus 2B per C adalah, oke, kita rubah dulu B-nya ini. Ini jadi 2B sama dengan C. Nah, ini kan kalau ini sebelah kanan koma kemudian dipindah jadi di atas, jadi dikali. 2B sama dengan C. Oke, kita masukkan ini dan ini ke sini. Nah, A-nya diketahui 12B. Kita rubah A ini jadi 12B 12B plus 2B yang atas kita tetapkan saja, tetap 2B per C. Nah, ini C-nya ini 2B kan. Nah, 2B 12B ditambah 2B jadi 14B per 2B. Nah, tinggal 14 bagi 2, 7. Jadi jawabannya B. Ya, soal selanjutnya nomor 5.
Untuk menempuh jarak 120 km, sebuah mobil memerlukan 2, liter bensin. Banyaknya bensin yang dibutuhkan untuk menempuh jarak 200 km adalah A. 1,5, B. 4, C. 4,5, D. 5, E. 10. Nah, ini soal perbandingan senilai. Kita rubah dulu bahasa ini, soal ini ke bahasa matematika seperti biasa. Untuk menempuh 125 km, mobil itu memerlukan bensin 2,5 liter. Nah, banyaknya bensin yang dibutuhkan untuk menempuh jarak 200 km. Ini berarti kalau ini 200, dia butuh bensin berapa gitu kan. Berarti kita contohkan ini X-nya berapa, dia butuh bensinnya berapa. Nah, ini namanya perbandingan senilai. Ketika ini lebih besar, maka yang ruas sebelah kanan juga akan lebih besar. Ini 125, ini 200, ini 2,5, ini pasti lebih besar karena jaraknya semakin jauh jarak, pasti dia membutuhkan bensin semakin banyak, semakin besar nilainya. Jadi sama, dari 125 ke 200 semakin besar, dari 2,5 ke ini X yang belum diketahui ini pasti semakin besar. Ini namanya perbandingan senilai. Kalau perbandingan senilai, caranya kita kali silang saja langsung. 125 kali X, 200 dikali 2,5. 125, oh sorry, nah itu salah ya, 125, ini 125 X sama dengan 200 dikali 2,5. Nah, gini aja. 2,5 dikali 2 berapa? 5 ya, 5, ada 2 nol di sini. 500. Di sini X 125 pindah ruas ke kanan, 125 pindah ruas ke sini, berarti jadi di bawah. 125 jadi di bawah di sini. Jadi 500 bagi 125, hasilnya 4. Jadi jawaban nomor 5 adalah B, 4. Next, nomor 6. Jika B adalah bilangan pembulatan A ke satuan terdekat, maka nilai A dikurangi B untuk A sama dengan 8,922 adalah, nah ini gampang nih soalnya nih. Jika B adalah bilangan bulat pembulatan dari A, A-nya 8,922 ke satuan terdekat, berarti B-nya itu satuan terdekat dari A dibulatkan 9. Nah, A dikurangi B, berarti A-nya itu 8,922 dikurangi 9. Ini gini caranya nih, kalau kayak gini tuh. Ini aja dibalik 9. 9 itu 9,0000. Nah, karena 9,000 itu nolnya banyak sampai berapapun nolnya, makanya ini dihapus, ditulis sederhana 9 saja. Jadi karena mau dikurangi dengan ini biar lebih mudah, kita tulis di sini 8,922
2. Nah, dikurangi 0 dikurangi 2, berarti 10 dikurangi 2 di sini 8. 9 dikurangi 2 7. Ini 9 kurangi 9 0. Tadi ini sudah dipinjam, jadi 8 kurangi 8 0. Nah, karena di sini yang negatif, ini 9 lebih besar daripada 8,922. Ini masih punya utang, berarti minus, berarti ini negatif 0,078 ya. Terima kasih. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat buat teman-teman yang sedang berjuang untuk masuk universitas favorit. Tetap semangat dan jangan lupa berdoa. Terima kasih.